Novel audio Cincin Kaisar Naga edisi ke-4667 hingga 4669. Setelah bertransformasi ke alam keabadian, seseorang akan naik menjadi abadi. Setelah menjadi abadi, siapa yang masih tinggal di dunia surga dan manusia? Jika dia telah naik ke alam surgawi dan memulai perjalanan kultivasi baru, bagaimana rasanya bisa menakuti orang-orang dari alam abadi dalam sekejap? Kui Wanxing tidak dapat memahaminya, tetapi dia telah melihat seorang jenius yang naik level, tetapi dia tidak tahu bahwa Luota juga sedang berbicara tentang sentian. Saudara Luo, kami juga memiliki orang-orang jenius yang dapat melompati level di kota binatang kami, tetapi kami belum pernah menemukan para biksu alam keabadian yang lari dalam sekali pandang. Di luar sangat menakutkan. Untungnya, kota binatang kita ditutup lebih awal, kalau tidak kita akan menjadi mangsa orang lain. Kata Kui Wanxing dengan rasa takut yang masih ada. Saudara Kui terlalu khawatir. Dengan kekuatan kota binatang, kamu masih bisa mendominasi dunia para surga dan manusia. Lagi pula, masih ada beberapa biksu di sini dengan kekuatan abnormal. Luota menepuk bahu Kui Wanxing dan berkata. Luota mengikuti Kui Wanxing sambil berjalan dan mengobrol, dan segera tiba di urat batu spiritual abadi. Kali ini, Kui Wanxing tidak membawa banyak orang, hanya selusin pengikut. Dengan adanya Luota, dia tidak takut sama sekali. Bahkan jika Xing Daorong membawa ratusan orang bersamanya, itu tidak ada gunanya. Tidak peduli berapa banyak biksu yang ada di alam Mahayana tingkat keempat dan kelima, mereka tidak mungkin bisa bersaing dengan Luota, seorang biksu di puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Jenderal, Kui Wanxing telah membawa seseorang ke sini lagi. Tepat ketika Kui Wanxing dan yang lainnya mendekati urat batu spiritual abadi, seseorang segera mengikuti Xing Daorong untuk melapor. Xing Daorong mendengus dingin dan berkata, aku tahu orang ini tidak akan menyerah. Berapa banyak orang yang dia bawa kali ini? Hanya lebih dari selusin, kata pelayan itu. Selusin. Xing Daorong mengerutkan kening. Apa yang orang ini lakukan? Ikut aku keluar dan lihat. Xing Daorong memimpin orang-orang keluar dari rumah sementara. Melihat dari kejauhan, Xing Daorong melihat bahwa Kui Wanxing benar-benar membawa lebih dari selusin orang, dan di samping Kui Wanxing ada seorang pria kuat setinggi beberapa meter. Meskipun Xing Daorong tidak mengenal Luota, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, di seluruh kota binatang, satu-satunya orang yang bisa lebih kuat dari mereka adalah penguasa kota yang tidak muncul selama bertahun-tahun. Xing Daorong, dengan bawahannya di belakangnya, dia berdiri dengan anggun di depan bangunan rumah, menatap Kui Wanxing dan kelompoknya yang perlahan mendekat. Ketika jarak antara kedua belah pihak menyempit, Xing Daorong memimpin serangan. Dengan lengkungan mengejek di bibirnya, dia berkata dengan keras. Kui Wanxing, kamu telah kalah melarikan diri dalam keputusasaan terakhir kali, dan hari ini dia membawa 2 atau 3 dari anak-anak kucing ini bersamanya. Untuk Matei, mungkinkah kepalamu tersangkut di pintu? Wajah Kui Wanxing tiba-tiba menjadi sangat suram hingga dia bisa meneteskan air. Dia mengertakkan gigi dan menjawab dengan kejam. Xing Daorong, jangan sombong. Terakhir kali hanyalah kelalaianku. Hari ini aku harus memberitahumu, siapa yang seharusnya memiliki urat batu abadi itu. Xing Daorong mengangkat kepalanya dan tertawa, tawanya penuh dengan penghinaan, hahaha. Hanya kamu, dan pria bodoh di sebelahmu ini. Menurutku kamu pergi ke dokter dengan tergesa-gesa dan menemukan orang bodoh yang tidak tahu dari mana asalnya. Ini semua hanya omong kosong. Luota kesal karena dia mendengarkan 2 orang itu berdebat sepanjang jalan. Pada saat ini, karena dipermalukan oleh Xing Daorong, dia tiba-tiba menjadi marah. Matanya selebar lonceng tembaga, dan dia meraung, apakah kamu tahu bagaimana rasanya hidup atau mati? Beraninya kamu. Beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Sebelum dia selesai berbicara, badan Luota bersinar seperti cangkang yang keluar dari tong, dan dengan suara angin bersiul, dia langsung bergegas menuju Xing Daorong. Raut muka Xing Daorong tiba-tiba berubah. Meskipun dia sudah bersiap, kecepatan Luota sangat cepat sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat kritis, Xing Daorong secara tidak sadar mengerahkan kekuatan spiritualnya dan buru-buru memadatkan perisai spiritual di depannya. Tinju rota dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa dan menghantam perisai dengan keras, membuat ledakan yang memekakkan telinga.
Suara serak 4668. Sing Daorong hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang kepadanya. Seperti layang-layang yang talinya putus, Sing Daorong terbang terbalik sejauh puluhan meter tak terkendali, menyeret jejak panjang di tanah, dan akhirnya menabrak batu besar. Engah! Sing Daorong membuka mulutnya dan mengeluarkan setegiuk besar darah, menodai tanah di depannya menjadi merah. Jenderal! Ketika anak buah Sing Daorong melihat ini, mereka semua berteriak panik dan ingin segera menyelamatkannya, tetapi mereka ditekan oleh aura kuat yang memancar dari badan Luota dan tidak bisa bergerak. Sing Daorong bangkit dari tanah dengan susah payah, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangan gemetar, matanya penuh dengan keterkejutan dan keengganan. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang begitu kuat selain penguasa kota di Kota Binateng, dan dia sangat rentan di depan pihak lain. Melihat Sing Daorong terluka oleh pukulan Luota, Kui Wanxing sangat senang. Dia memandang Sing Daorong dengan bercanda dan berkata, "Sing Daorong, kamu harus dengan patuh menyerahkan urat batu spiritual abadi, dan kemudian menyerahkan orang yang membunuh anakku. Aku bisa menyelamatkan hidupmu demi kita pernah menjadi teman seperjuangan bagi Tuan Kota. Jika kamu masih keras kepala, aku tidak akan peduli." Saudara Luo memiliki temperamen yang sangat buruk. Dengan satu piukulan, kamu bisa dilenyapkan. Kui Wanxing tidak ingin Luota membunuh Sing Daorong saat ini. Bagaimanapun, Luota berasal dari luar Kota Binateng. Jika Luota membunuh Sing Daorong, akan merepotkan untuk menjelaskannya jika penguasa kota muncul. Dia hanya perlu merebut urat batu spiritual abadi dan membunuh Sentian. Kui Wanxing harus menangani nyawa Sing Daorong sendirian. Jika penguasa kota benar-benar muncul untuk mengejar kasus ini, itu akan menjadi perselisihan sipil, dan kejahatan tersebut tidak akan menyebabkan kematian. Kui Wanxing, berhentilah berpura-pura menjadi orang baik di depanku. Sebenarnya, kamu sudah lama ingin membunuhku. Jangan kira aku tidak tahu. Aku tidak akan menyerahkan urat batu spiritual abadi kepadamu, dan bahkan Tuan Sen, lebih mustahil lagi bagimu untuk menyerahkannya kepadamu. Jika kamu memiliki kemampuan, lakukanlah sendiri. Sing Daorong bisa dianggap laki-laki, katanya sambil mendengus dingin. Hah, kamu terlalu melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Ketika Luota melihat ini, wajahnya penuh dengan penghinaan, dan dia mendekati Sing Daorong selangkah demi selangkah, membuat tanah sedikit bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil. Hari ini adalah hari kematianmu. Setelah mengatakan itu, bola kekuatan spiritual hitam terkondensasi di tangan Lota. Kekuatan spiritual itu seperti matahari hitam yang akan melediak, memancarkan aura yang menakutkan. Sing Daorong melihat kekuatan spiritual hitam yang mendekat dan merasakan keputusasaan yang mendalam di hatinya. Namun, sebagai seorang jenderal, harga dirinya pada tulang membuatnya tidak mau menerima nasibnya. Tidak mudah membunuhku. Sing Daorong mengertakkan gigi, mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan spiritualnya lagi, dan bersiap untuk pertarungan terakhir. Namun, dia hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual yang tersisa saat ini, dan serangan yang dia ringkas tampak sangat lemah. Di saat kritis ketika Luota hendak mengambil tindakan dan mengakhiri hidup Sing Daorong, tiba-tiba angin di langit tiba-tiba berubah. Langit yang semula biru langsung diselimuti awan gelap. Awan gelap tebal bergulung dan melonjak seperti ombak. Kilatan petir tebal melayang menembus awan, membuat Guntur memekakkan telinga. Semua orang tercengang dengan perubahan mendadak ini dan melihat ke langit. Luota juga menghentikan apa yang dia lakukan, sedikit keraguan dan kegelisahan muncul di matanya. Ini, apakah seseorang menyebabkan kesengsaraan Guntur? Kui Wanxing bertanya dengan ngeri, dengan sedikit gemetar di suaranya. Karena dia telah melihat pemandangan ini beberapa hari yang lalu. Seharusnya itu adalah kesengsaraan Guntur yang disebabkan oleh seseorang yang menerobos alam. Namun kekuatan macam apa yang bisa memicu kesengsaraan Guntur sebesar itu? Pada saat ini, jauh di dalam urat batu abadi, Sentian tenggelam dalam momen kritis terobosan. Selama hari-hari pelatihan gila ini, Sentian terus menyerap energi spiritual yang kaya di urat batu spiritual abadi. Kekuatan spiritual di badannya seperti gelombang pasang yang mengamuk, terus-menerus berdampak pada penghalang alam Mahayana tingkat kedua. Suara serak 4669. Baru saja, Sentian akhirnya berhasil menembus penghalang itu dan berhasil mencapai alam Mahayana tingkat kedua. Saat kekuatan spiritual di badan Sentian melonjak,
Langit dan bumi sepertinya merespons dengan suasana kuno, dan kesengsaraan Guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba turun. Di kedalaman urat batu spiritual abadi, cahaya dan Guntur saling terkait, membentuk gambaran yang mengejutkan. Awan gelap tidak lagi sekadar menggulung ombak, tetapi berubah menjadi pusaran yang dalam, seolah terhubung dengan kekuatan kekacauan 9 hari lagi. Guntur bukan lagi ular perak yang sesekali melintas, melainkan telah berubah menjadi jaringan guntur tak berujung. Masing-masing setebal pilar raksasa, membawa kekuatan penghancur langit dan bumi, membelah seluruh langit menjadi berkeping-keping. Bunyi guntur tak lagi sekedar memekakkan telinga, namun sudah berubah menjadi suara gemuruh yang mampu mengguncang jiwa. Dan setiap bunyinya bagaikan desahan langit dan bumi yang membuat orang merasa takjub. Siapa yang akan mengalami kejadian seperti itu setelah melalui kesengsaraan? Luota melihat ke langit, matanya penuh keterkejutan. Dia bahkan lupa mengambil tindakan terhadap Sing Daorong. Dan Sing Daorong juga melihat ke langit dengan wajah bingung. Dia tidak mengerti, siapa yang meningkatkan wilayahnya. Kesengsaraan Guntur yang mengerikan beberapa hari yang lalu disebabkan oleh sentian yang menerobos ke alam Mahayana. Tapi bagaimana dengan kali ini? Apakah itu juga sentian? Sing Daorong tidak dapat membayangkan bahwa hanya dalam beberapa hari, dapatkah sentian menerobos dari alam Mahayana tingkat pertama ke alam Mahayana tingkat kedua. Jika benar, itu keterlaluan. Di mata semua orang yang terkejut, kekuatan kesengsaraan Guntur menjadi semakin ganas, dan langit tampak terkoyak. Guntur ilahi ungu jatuh dari langit, membawa aura menghancurkan segalanya. Guntur ini bukan hanya serangan fisik, tetapi juga berisi ujian terhadap hukum langit dan bumi, mencoba memusnahkan kekuatan spiritual dalam badan sentian, menghancurkan kemauannya, dan membiarkannya tenggelam dalam lautan guntur yang tak berujung ini. Namun, alih-alih dihancurkan oleh kesengsaraan Guntur, sentian mengandalkan kekuatan langit dan bumi untuk terus melemahkan badan dan jiwanya. Kekuatan spiritual dalam badannya sepertinya telah dirangsang hingga potensi yang tidak terbatas. Setiap serangan yang menggelegar membuat kekuatan spiritual dalam badannya semakin kental, badannya semakin tangguh, dan jiwanya semakin murni. Di bawah kesengsaraan Guntur yang besar ini, sentian sepertinya beresonansi dengan langit dan bumi. Setiap kilatan Guntur mencerminkan kemauannya yang pantang menyerah. Dan setiap gema Guntur menyatakan tekadnya untuk bergerak menuju alam yang lebih tinggi. Akhirnya, setelah pemboman yang tak terhitung jumlahnya, kesengsaraan Guntur berangsur-angsur mereda, awan gelap menghilang, dan matahari kembali bersinar di bumi. Sentian berdiri dengan bangga di urat tambang, memancarkan cahaya keemasan yang samar. Itu adalah aura suci yang unik setelah terobosan, menandai bahwa dia telah berhasil selamat dari kesengsaraan Guntur yang mendebarkan ini dan memasuki alam kultivasi baru. Sentian perlahan membuka matanya, dan cahaya terang muncul di matanya. Dia merasakan kekuatan yang melonjak di badannya, dan senyuman percaya diri muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia melintas dan terbang dengan cepat menuju bagian luar urat batu spiritual abadi. Ketika sentian muncul di depan semua orang, seluruh dunia dipenuhi aura teror. Itu kamu. Saat Luota melihat sentian, matanya hampir melotot, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Mengapa kamu ada di sini? Sentian juga seorang biksu di luar kota Binateng. Dia harus tahu bahwa kota Binateng ini tidak mengizinkan biksu di luar kota Binateng untuk masuk. Luota bisa datang dan pergi dengan bebas karena harta spiritual yang diberikan oleh Kui Wanxing, tapi bagaimana Sentian bisa masuk? Sentian mengabaikan kemarahan Luota, tetapi menoleh untuk melihat Sing Daorong yang terbaring di tanah, dan bertanya dengan prihatin. Jenderal Sing, kamu baik-baik saja? Ketika Sing Daorong melihat Sentian, cahaya harapan muncul kembali di matanya yang awalnya suram. Dia berkata dengan lemah, Tuan Sen, kamu datang tepat pada waktunya. Kui Wanxing ini berkolusi dengan orang lain dalam upaya merebut urat tambang batu spiritual abadi. Bersambung.